Tapi kayaknya memang pemadam harus berbesar hati karena begini, yang mereka yang mencaci maki begitu, mungkin mereka mencaci maki pada saat itu, ya. Karena mungkin rumahnya terbakar atau tokonya terbakar, kerugiannya banyak sehingga dia mencaci. Tapi saat setelah mencaci itu saya rasa dari lubuk hatinya yang paling dalam, dia itu akan menyesal sebenarnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat lagi luar biasa. Jadi pada kesempatan ini bersama saya Bang Kikuc dengan saya Asmariadi. Jadi kita sekarang berada di channel YouTube Romo Kikuc. Oke. Terima kasih nih atas waktu dan kesempatannya untuk Pak Asmariadi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah satu pekerja sosial ya. Ini termasuk pekerja sosial. Kira-kira apa kira-kira pekerjaannya kalau dilihat dari wajahnya itu? Tentu teman-teman sudah menebak ya, apa kira-kira yang menjadi pekerjaan beliau ini, termasuk sebuah pekerjaan sosial. Jadi sebelum kita lanjut ke lebih jauh, kita dengarkan dulu untuk perkenalan, untuk sebentar perkenalan dari beliau supaya kita bisa mengenalnya lebih dekat. Silakan untuk Pak Asmariadi. Ya, kenalkan saya Asmariadi. Profesi saya itu di pemadam. Ya, termasuk saya sudah bergelut pemadam selama 2 tahun. Sekarang tentu sekarang ini saya bertempat di Lapariaja, Tembone. Kalau sekolah Man 1 Tampone. Oh, di Man 1 ya? Ya, satu. Satu pertanyaan ini mungkin buat Pak Asmariadi. Apa yang mendasari Pak Asmariadi sehingga tertarik untuk bergabung di pemadam kebakaran ini, Pak Asmariadi? Ya, kalau masalah ketertarikan, sebenarnya di pemadam bukan kita. Jadi ini sebuah panggilan jiwa. Panggilan jiwa ya, Pak. Panggilan jiwa untuk di masyarakat. Pengabdian juga, ngabdi untuk negara. Seorang pemadam kebakaran itu panggilan jiwa memang. Kalau di pemadam kebakaran itu sebenarnya kalau kita bicara soal gaji, ya, banyak pekerjaan yang lebih tinggi dari pemadam. Banyak. Dan di sinilah di pemadam itu kita melihat kita tidak bukan sekedar mencari uang, tapi di sini memang ada pengabdian untuk negara. Selama bergabung di pemadam kebakaran ini mungkin suka dukanya yang kita dapat selama bergabung apa kira-kira? Ya, kalau suka duka, kalau sukanya sih ya di situ kita melihat dari kekompakan teman-teman, dari sukarelawan teman-teman. Kalau soal duka, ya yang namanya kerjaan kan pasti ada suka dukanya lah. Jadi kalau soal ke pemadam kebakaran ya dukanya begitu, selalu disalahkan oleh masyarakat, kadang dikatakan terlambat lah, bagaimana lah. Oh itu di pemadam ini bukan malaikat ya, sebenarnya bisa dikatakan malaikat lah. Karena yang namanya kebakaran kan semua itu, apalagi umpama jarak tempuhnya agak jauh, ya pasti kita punya proses lah untuk di jalan. Walaupun begitu, kita kan namanya, apalagi saya kan ini seorang driver, tanggung jawab seorang driver itu banyak sebenarnya. Pertama, keselamatan anggota, tentang armada, ya seluruhnya begitu sih. Nah, oh jadi kita ini di dalam pemadam itu ada bagian-bagian, kita ini bagian ya, ada. Driver. Saya itu bagian driver di pemadam itu. Kalau di daerah yang kayak tempat-tempat saya ke kabupaten, di kabupaten, kecamatan. Kalau saya di kecamatan. Yang kecamatan itu dua pos lah. Driver dengan penyita. Kalau untuk teknikal namanya ini mungkin teknikal SOP, standar operasional pekerjaannya ini bagaimana sih? Apabila mungkin ya tiba-tiba mendengar informasi
bahwa dapat kebakaran di satu lokasi sini. Setelah dapat informasi itu, bagaimana teknik di teman-teman untuk menanggulangi kira-kira? Oh, kalau masalah ya, tekniknya, kalau kemarin itu kita itu standby 24 jam. Ya, standby 24 jam. Jadi, apabila ada kejadian, ada telepon, kan anggota memang sudah siap semua. Ya, sebenarnya kita itu menunggu hal yang tidak diinginkan. Ya, ya. Orang-orang kan kita berharap tidak terjadi. Ya, semua orang pasti berharap mudah kemarin tidak kerja. Ya, karena kalau kemarin sudah kerja itu sudah bahaya. Tapi kan sudah bahaya. Ya betul. Sudah bahaya. Tapi ada namanya. Ya, ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Musibah. Ketika ada panggilan masuk, langsung. Ya, kita pokoknya setelah ada panggilan masuk, mobil bunyi, anggota siap, kita berangkat. Jadi memang ini mobil sudah diisi memang air. Nah, air mobil itu Sudah full. selalu full. Untuk 24 jam full. Kalau ini untuk wilayah kecamatan apa? Kecamatan Lapari aja ya. Mungkin ada kontak person yang kontak personnya untuk pemadam kebakaran untuk di Lapari aja dan sekitarnya ini. Barangkali di antara penonton kita ini ada orang Lapari ya. Oh, yang kontak langsung ya? Yang bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Umum yang umum ini Ya. memang ada memang nomor untuk kantor memang. Ya, ya. Nah, ini umum dihubungi. Jadi ya kontaknya di sini. Wah, jadi nanti kita pasang di bawah link ini ya. Iya. Nanti ada link dan di deskripsinya akan saya pasang nomor yang bisa dihubungi apabila mungkin teman-teman yang berada di sekitar Kecamatan Lapari aja ya bisa menghubungi nomor ini supaya apabila ada terjadi, ini bukan sesuatu yang diminta ya, tapi kapan-kapan ada terjadi kebakaran dan segala macam, bisa langsung menghubungi nomor yang ada tertera di deskripsi ya. Ya, jadi seharusnya kalau nomor kantor pemadam sih memang harus ada. Karena pernah kejadian kayak begini, satu desa, memang di situ daerah kebakaran tidak ada nomor pemadam, Ya. Makanya dia menelpon ke warga yang paling tidak ada yang tahu juga. Ya. Jadi itu yang warga yang ditelepon kan dia ambil waktu lagi ke pemadam. Nah, jadi karena di situ bahkan di situ kita kadang disalahkan. Ya. Nah, itu sudah lama sekali di pemadam berada informasi yang lambat. Yang namanya kebakaran api kan sebenarnya 5 menit itu habis kalau memang sebenarnya sih nomor-nomor yang seperti ini, nomor-nomor kayak nomor pemadam kebakaran itu saya rasa wajib untuk setiap warga memiliki di HP-nya. Ya. Harus menyimpan. Walaupun ceritanya kita tidak berharap di namanya kebakaran. Walaupun bukan di tempat atau mungkin kita sementara di tetangga atau mungkin agak jauh tapi masih di wilayah kecamatan kita, bisa kita pakai untuk menelpon. Istilahnya ini sudah kampanye lah ya. Jadi begini Pak Asman. Ini kan namanya kita mengerti, otomatis tentu kita berharap ada yang namanya kesejahteraan lah begitu. Kita pasti ada yang namanya kesejahteraan. Apakah di kantor kita sudah ada sesuatu mungkin yang berbicara masalah memperhatikan kesejahteraan untuk para pegawai kayak kita inilah begitu. Apakah mungkin sudah ada isu-isu atau sudah ada apakah yang bisa mungkin membuat hati kita alhamdulillah ada nih untuk kesejahteraan, karena kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak selamanya mau jadi tenaga honorer. Kita pasti berharap kita bisa jadi pegawai lah sehingga kita punya kehidupan yang sedikit lebih bagus begitu. Apakah mungkin sudah ada seperti itu Pak? Alhamdulillah untuk sekarang ya sudah ada informasi. Ya mudah-mudahan lah terwujud. Oh tapi sudah ada proses dalam pengumpulan berkas? Ya selama ini sudah ada proses untuk pengumpulan berkas, sudah ada. Ya sudah setelahnya ini memang sudah disoroti oleh negara untuk kedepannya lah pemadam, bagaimana kedepannya pemadam. Tapi memang sekarang alhamdulillah sudah ada. Terus ada juga ini Pak Smart. Kira-kira untuk pesan masyarakat, saya berharap mungkin Pak Asman bisa memberikan pesan dan kesan untuk para penonton, karena kan tidak menutup kemungkinan masyarakat kita di Kecamatan Lapri ini bisa melihat video ini. Jadi mungkin ada pesan-pesan atau kesan yang bisa disampaikan ke mereka, silakan. Ya kalau untuk pesannya selalu berhati-hati
risiko kan kita tidak tahu kapan datangnya. Selalu berhati-hati dalam terutama masalah listrik, konsleting, ya, masalah api, kompor. Kalau masalah kesesaannya begitu sih. Itu yang rata-rata pemicu ya. Ya, pemanasan pemicu, konsleting, ya, api dari dapur, kompor. Ya, kalau pertanyaan sih, ya maklumi lah. Kalau pemadam memang janganlah dianggap pemadam sebagai malaikat lah. Yang namanya manusia kan pasti butuh proses, apalagi bisa saja saya bilang, kalau jarak tempuhnya agak jauh, ya dimaklumi lah. Yang kita namanya pemadam kan bukan malaikat juga, Pak. Karena kita tuh bekerja keras memang semaksimal mungkin lah, sesama mungkin. Jadi teman-teman ini sudah standby 24 jam menunggu ya, informasi, dan apabila tidak bisa langsung ada informasi juga, mungkin ada kendala termasuk lambat informasi ya, masuk. Informasi masuk. Nah, itu salah satu yang paling utama ini pemadam itu tidak mengungut biaya sedikit pun. Pokoknya 24 jam kita standby gratis, siap melayani gratis. Memang kita pemadam nggak bilang. Ada satu lagi teman-teman bilang, itu pemadam memang standby. Ya. Tapi sebenarnya kita berharap dia tidak kerja. Ya itulah pemadam mah, disitulah saya bilang pemadam itu sebenarnya pemadam ya setelahnya kerjakan semua ada surganya. Ya. Tapi pemadam setelahnya kita pemadam banyak yang bantu lah untuk supaya tidak kerja. Itu orang yang doang pemadam tidak kerja karena pemadam kerja. Di situ mesti badan. Kapan ini masalah jangan bisa dipotong ikan. Masih ada nih pertanyaan ini Bang Asman. Saya ingin mungkin Bang Asman punya cerita lah. Saya mengharapkan Bang Asman mungkin punya cerita terkait perjalanan selama jadi petugas pemadam kebakaran. Mungkin ada sebuah kejadian yang mungkin tidak luput dari ingatan, artinya agak sulit untuk terlupakan begitu ya. Pengalaman yang agak sulit untuk dilupakan. Mungkin misalkan saat bekerja ada orang mengamuk atau apa, mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya kalau soal begitu memang di pemadam sudah merasakan namanya bukan dari masalah, tapi kan ya selama di situ kita menjalankan tugas kita terimalah apa adanya. Sebenarnya ini pemadam kita sebagai pemadam harus telinga sebenarnya dari orang. Walaupun kata orang kita dicimaki pemadam ini lambat lah, bagaimana lah, makan gaji buta lah. Iya banyak sih yang mengatakan pemadam itu makan gaji buta lah. Tapi kayaknya memang pemadam harus berbesar hati karena begini, yang mereka yang mencaci maki begitu, mungkin mereka mencaci maki pada saat itu ya, karena mungkin rumahnya terbakar atau tokonya terbakar, kerugiannya banyak sehingga dia mencaci. Tapi saat setelah mencaci itu saya rasa dari lubuk hatinya yang paling dalam dia itu akan menyesal sebenarnya. Iya. Memang kemungkinan yang begitu. Karena di saat umpama ada kebakaran, memang ada yang caci maki, mungkin lah ya wajar lah. Wajar kita maklumi lah sebagai orang yang kena musibah. Musibah hari itu yang terbakar rumahnya, gimana? Maka dia memang ya emosi lah. Emosi lah. Tapi yang di sinilah kita harus bersyukur sebenarnya. Karena di sekitaran banyaknya orang yang berhubungan saat kebakaran. Tidak semua orang yang di situ akan merasa marah. Ya. Dan di situlah kita juga merasakan agak aman. Ya, sebenarnya was-was lah 50% lah keselamatan di situ. Ya, 50% lah keselamatan di saat kerja. Jadi memang kalau saat menjalankan tugas begitu memang harus waspada juga, jangan sampai ada yang melukai dari belakang. Tidak kemungkinan begitu. Orang sudah kalap mata. Istilahnya pemadam kerja di pemadam. Istilahnya ya utama kan keselamatan. Tapi selama kita bekerja di pemadam kebakaran yang ada di Kecamatan Lampari Aja Bone ini,
yang seingat kita sudah berapa kali, sudah sering ya kita menghadapi kebakaran. Kalau masalah kebakaran ya, sudah bisa dihitung sering lah. Cuma untuk wilayah Bone di Plak Prayaga, ya alhamdulillah ya jarang-jarang begitu lah, aman-aman. Hanya semoga ini orang sekitar Plak Prayaga lah, untuk seluruh lah semuanya, untuk seluruh semakin meningkatkan kewaspadaan. Jadi kewaspadaan untuk masyarakat Plak Prayaga ini agak tinggi ya, Ya nggak tinggi, karena jarang-jarang bekerja jadi. jangan jarang. Oke, terima kasih atas waktunya.